pita dan tuli berat. Ada nggak bisa lihat? Nggak lihat. Oh. Jadi hanya meraba aja. Biasanya kalau orang gagal ginjal tuh prosesnya gimana sih, Bu? Kalau setahu saya kalau proses gagal ginjal itu kan, tapi kan ini sudah ada korban-korbannya. Jadi ada korbannya, tapi perusahaan farmasi baik pemerintah ada nggak juga pernyataan dari perusahaan farmasi tersebut meminta maaf, mengakui kesalahan Nggak ada. Nggak ada. Dan sekarang kan udah memproduksi kembali. Tidak menutup kemungkinan dong mereka kebobolan lagi gitu. Sedangkan yang 2022 aja mereka nggak tanggung jawab gitu. Dan saya udah share perusahaan farmasi tersebut biar ibu-ibu lebih aware lagi ke depannya gitu, supaya nggak ada kejadian begini gitu. Karena kan korbannya ini anak-anak gitu loh. Anak-anak yang nggak bisa ngomong apa-apa gitu, nggak bisa ngomong, oh ini sakit, ini gitu. Makanya saya selalu masukin gitu di Instagram, di TikTok. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di podcast saya pada hari ini. Saya tidak sendirian karena sekarang sama Wirda. Jadi kalau teman-teman nanya-nanya Wirda itu siapa sih di Instagramnya? Tring. Nah ya, jadi Wirda ini dulu adalah santri Mas Kalhofaz yang kemudian menjadi guru bahasa Arab di Maha Arabik dan juga sangat aktif dalam membuat berbagai macam konten. Jadi nanti selama Uma pergi ke Mesir, Wirda akan menjalankan beberapa wawancara edukasi untuk teman-teman semuanya. Nah, kita berdua nggak sendirian juga karena di sini ada Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu. Dan ada Adek Reina. Halo. Iya, jadi kita udah denger ya Wirda ya kalau ini Instagramnya Adek Reina juga ya, bahwa Adek Reina ini waktu itu dalam keadaan yang baik-baik aja, cuman demam pada saat itu. Akhirnya diberikan obat paracetamol. 5 kali minum. Baru 5 kali minum langsung gagal ginjal. Dalam berapa waktu tuh tiba-tiba jadi gagal ginjal? Hari ke-6. Wah, dari yang sehat, maksudnya nggak ada gagal ginjal sama sekali? Nggak ada sehat. Wow. Jadi hari ke-6 tahu-tahu gagal ginjal dan itu periksa ke dokternya gara-gara masih demam terus gitu? Nggak turun demamnya? Iya, demam naik turun. Terus udah cek lab juga normal hasilnya. Dan hari ke-6 itu memang tiba-tiba ada mimisan dan kondisinya tuh lemas, makanya dibawa ke rumah sakit. Oke, terus? Udah sampai rumah sakit, dicek lab segala macam, udah dicek semua. Terus udah divonis gagal ginjal akut. Cepet juga ya? Dan dirawat di rumah sakit pertama kali masuk itu 3 hari di ruang perawatan, 5 hari di ruang PICU. Dan nggak ada perubahan. Akhirnya mau dipindahkan ke rumah sakit lain gitu, yang ini anak harus cuci darah gitu, sesegera mungkin harus cuci darah. Cepet banget prosesnya? Prosesnya cepet. Terus udah mau pindah di hari ke-8 itu akhirnya dipindahkan ke rumah sakit lain. Begitu masuk ke rumah sakit lain, masuk ke ruang ICU langsung. Hari ke-4 dia operasi, pasang akses untuk cuci darahnya. Cepet banget prosesnya tuh. Cepet. Biasanya kalau orang gagal ginjal tuh prosesnya gimana sih Bu? Kalau setahu saya kalau proses gagal ginjal itu kan bertahap ya, nggak langsung tiba-tiba gagal gitu loh. Benar. Ini menurut saya aneh gitu, makanya ceritanya saya masukin di Facebook. Ya udah saya cari tahu waktu itu mau taruh di Facebook, mau cari tahu ini anak kenapa sih gitu ya. Soalnya dokter nggak ngasih penjelasan apapun. Belum tahu karena dokter juga nggak tahu. Iya belum tahu karena menurut dokter juga kan aneh gitu ya, tiba-tiba gagal ginjal tuh di usia yang kecil, usia 10 bulan tuh juga aneh gitu. Sedangkan pada saat pindah ke rumah sakit akhirnya dia cuci darah gitu di usia 10 bulan. Tapi sebelumnya adik Reina sehat ya? Sehat. Awalnya hanya demam, tiba-tiba ke gagal ginjal, saya juga aneh gitu loh. Aneh. Terus ya mau nggak mau kita kan ikutin prosedur rumah sakit dan ikutin saran dokter gitu. Kalaupun dia cuci darah ya cuci darah gitu. Akhirnya cuci darah, terus masuk ke ruang ICU itu kurang lebih 11 hari. Terus setelah di ruang ICU 11 hari, masuk ke dipindahkan di ruang perawatan kurang lebih 24 hari. Lama ya? Udah dari Juli sampai 2023 Maret kayaknya deh. Itu selama itu cuci darah. Sekarang? Rutin. Alhamdulillah fungsi ginjal sekarang
normal, terus ya dampaknya ke penglihatan dan pendengaran. Dampak cuci darah? Dampak gagal ginjal. Dampak gagal ginjal. Dampak gagal ginjal udah divonis buta dan tuli berat. Dia nggak bisa lihat? Nggak lihat. Oh. Jadi hanya meraba aja. Jadi kemarin kan kebetulan sama rumah sakit kan harusnya fisioterapi. Cuman karena dia terbatas mata dan pendengaran, disuruh stop sama rumah sakit. Akhirnya ya saya pindah rumah sakit. Terus dari rumah sakitnya ada tindakan untuk ini atau dari sekarang itu dia terapi untuk pendengarannya sama fisioterapi biar bisa jalan. Tapi bisa dengar? Kemungkinan dengar itu kayaknya kecil karena kan kategori tuli berat. Ini, jadi saya jadi ingat ini deh, ada dulu tokoh Helen Keller ya namanya ya. Iya, saya beliau pernah kan lihat. Iya. nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar juga ya. Dan beliau malah nggak bisa bicara juga si Helen Keller itu ya. Oh iya. Oke Bu, akhirnya sampai mengetahui bahwa ini aneh nih, akhirnya taruh di Facebook atau taruh di sosmed. Apa jawaban orang-orang itu? Terus waktu itu BPOM kan kebetulan Oktober 2022 BPOM itu narik-narikin obat yang bermasalah. Ada beberapa perusahaan farmasi yang bermasalah, nggak hanya satu perusahaan farmasi yang bermasalah. Kebetulan kata ada netizen yang ngomong, kayaknya ini anakmu gara-gara obat ini gitu loh. Coba cocokkan yang anakmu minum sama yang BPOM tarik. Kan ada daftarnya tuh dari BPOM. Udah saya cocokin, ternyata sama. Oh penyebabnya ini, ternyata gagal ginjalnya. Udah berjalan 1 tahun kok. Kayaknya pemerintah nggak ada tanggung jawabnya gitu loh. Sedangkan ini butuh biaya obatnya. Terus tapi ada perkataan para netizen lainnya yang mengatakan anakku juga minum ini akibatnya ini. Banyak. Oh akhirnya jadi terus yakin gara-gara obat. Iya, apa sih waktu itu? Obat paracetamol. Terus katanya ingredients dari obatnya ini tuh ada yang di mesin mobil ya, Bu. Maksudnya apa sih EG? Etilen glikol dan dietilen glikol di ambang batas aman. Kebetulan udah diuji sama pusat laboratorium Polri waktu itu, emang kandungannya 96% sampai 99%. Jadi udah bukan obat lagi, isinya udah racun gitu. Makanya penyebab jadi toksik gitu. Jadi begitu anak-anak konsumsi ini, jadi langsung gagal ginjal gitu. Jadi makanya secepat itu gitu loh. 6 hari gagal ginjal. Udah berapa orang Bu yang mengalami seperti Reina? Gagal ginjal juga? Gagal ginjal. Karena obat paracetamol itu? Iya, yang meninggal banyak, yang masih hidup pun masih berjuang sampai sekarang. Dan anak-anak yang masih cuci darah di RSCM tuh masih banyak. Karena ini kasus yang sama gitu. Kasus yang sama, masih cuci darah sampai sekarang tuh masih banyak di sana. Oh, jadi dengan Ibu up di sosmed pada akhirnya tahulah semua informasi itu dan orang saling bercerita. Karena banyak yang nggak tahu juga gitu. Jadi kasusnya itu hanya berjalan 2 bulan atau 3 bulan gitu, hanya naik di medianya 2 bulan itu sudah lenyap lagi. Bahkan dan juga aku baru tahu dari kayak ini infonya baru-baru banget dan emang sepi banget pemberitaannya. Iya, jadi banyak yang nggak tahu. Tapi sekarang obat itu sudah tidak beredar lagi. Obat yang kemarin nggak beredar, tapi perusahaan farmasi yang kemarin bermasalah masih memproduksi kembali gitu. Masih memproduksi paracetamol tapi mungkin dengan bahan yang berbeda bahan yang berbeda, pelarut yang berbeda. Paling itu. Tapi kan ini sudah ada korban-korbannya. Jadi ada korbannya, tapi perusahaan farmasi baik pemerintah. Ada nggak pernyataan dari perusahaan farmasi tersebut meminta maaf, mengakui kesalahan Nggak ada. Sampai sekarang Nggak ada. Itu kasus 2022 sampai sekarang nggak. Mendatangi aja kan nggak ada. Diam ya. Nggak ada. Tapi dikasih dana pengobatan atau? Nggak ada, pengobatan tuh biaya sendiri. Jadi Juli kejadiannya turun bantuan atau kayak seperti santunan itu dari pemerintah itu sebesar 60 juta untuk yang masih berjuang tuh Januari 2024. Jadi butuh 1 tahun lebih untuk mendapatkan bantuan gitu anak-anak ini. Hanya 60 juta. Terdata berapa orang Bu yang mengalami kalau perdata, karena paracetamol atau karena obat-obat lainnya juga? Obat lain, obat lagi sih. Oh, tidak hanya karena paracetamol. Tapi yang jelas rata-rata memang paracetamol. Karena kan hanya demam gitu ya.
Enggak Yang ada Ibu tahu berapa indikasi orang lebih. nggak terdata ya? Kalau yang nggak terdata itu sebenarnya banyak mungkin yang Nggak tahu. nggak didata sama Kementerian Iya. Kesehatan, tapi waktu itu sempat cerita di luar itu kan waktu itu ada beberapa ibu yang nge-DM gitu, saya sebenarnya korban, cuman saya tidak didata sama Kementerian Kesehatan gitu. Ada juga waktu itu yang udah didata Kementerian Kesehatan ternyata Nggak masuk namanya? Ginjalnya ini bukan gagal ginjal karena obat. Jadi bawaan lahir itu kan beda ya. Beda. Maksudnya ginjal bocor kalau Iya, itu iya. bukan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal kan enggak bawaan lahir gitu. Iya. Tapi yang speak up di media cuman ibu aja atau ada juga? Mungkin ada. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya walaupun nggak mendapatkan keadilan, setidaknya satu Indonesia tahu ada kasus seperti ini kan. Perusahaan farmasi tidak tanggung jawab gitu loh. Material, imaterial kita kan udah 1 tahun lebih itu kan. Kalau Raina kebetulan udah 2 tahun. Udah berjalan 2 tahun. Berarti umur karyanya udah 3 tahun. 3 tahun. Baru 6 September kemarin dia 3 tahun. Oke. Jadi sampai hari ini Ibu masih terus menceritakan di media. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan keadilan ya. Karena kan tahu sendiri di negeri ini untuk mendapatkan keadilan itu kan harus viral dulu, baru ada yang membantu gitu kan. Ya tujuan saya seperti itu sebenarnya. Kalaupun nggak dapat keadilan itu gitu, setidaknya satu Indonesia harus tahu gitu ada kejadian seperti ini. Waspada juga. Waspada gitu, biar nggak kejadian terulang lagi gitu. Karena kan ini obat gitu loh. Resep dari dokter. Resep dokter kita semua resep dokter bukan. Bukan asal beli obat di luar gitu ya. Kita udah percaya resep dokter udah bagus gitu. Oke. Sekarang pengobatannya Rena apa aja? Setelah akhirnya Rena divonis gagal ginjal, kemarin udah cuci darah. Sekarang apa yang dilakukan Ibu untuk Rena? Ya fisioterapi, udah pindah rumah sakit, terus untuk alat bantu dengarnya itu kan butuh terapi juga ya. Terus paling di rumah juga di fisioterapi sendiri. Jadi di rumah sakit itu saya lihat caranya gitu. Masya supaya Allah. biar di rumah tuh saya terapin juga gitu. Biar nggak terlalu mahal ya Bu, biar terapinya. Jadi kalau ke rumah sakit itu kan seminggu sekali. Maksudnya biar tiap hari saya rutin juga. Dengan alat-alat sederhana saya bisa terapin juga gitu di rumah. Paling itu sih. Tapi untuk biaya operasi terapi semuanya itu dari Ibu sendiri? Dari saya sendiri. Pribadi? Pribadi. Berarti nggak kira-kira udah sampai sejauh ini berapa penghabisan biayanya? Ya lebih dari yang pemerintah kasih sebenarnya sih kalau udah dihitung dari awal sampai. Karena kan berjalannya 2 tahun ya. Dia cuci darah di usia 10 bulan itu nggak gampang gitu. Paling itu sih. Berarti alat juga itu maksud alat terakhir yang ini alatnya kan itu 11.300.000 itu biaya sendiri. Karena terapi pendengarannya itu juga kan agak jauh dari rumah, 1 jam lebih dari rumah kan. Terus biayanya juga kan ada biayanya gitu untuk terapinya gitu, dan itu nggak bisa pakai BPJS. Menurut Ibu ada nasihat nggak buat ibu-ibu di luar sana yang punya anaknya sakit dan segala macam untuk berhati-hati memilih obat gitu? Ada nasihat tertentu nggak? Supaya nggak kejadian seperti apa yang dialami Rena misalnya. Iya, sebenarnya kan kita nggak tahu juga kan masalahnya kan. Saya share waktu itu 5 perusahaan farmasi yang memang kemarin bermasalah. Dan sekarang kan udah memproduksi kembali. Tidak menutup kemungkinan dong mereka kebobolan lagi gitu. Sedangkan yang 2022 aja mereka nggak tanggung jawab gitu. Dan saya udah share perusahaan farmasi tersebut biar ibu-ibu lebih aware lagi ke depannya gitu. Supaya nggak ada kejadian begini gitu. Karena kan korbannya ini anak-anak gitu loh. Anak-anak yang nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Nggak bisa ngomong, oh ini sakit, ini gitu. Makanya saya selalu masukin gitu. Di Instagram, di TikTok. Ya itu sih. Menurut Bu Sri, kenapa obat-obat itu bisa lolos beredar di masyarakat? Lolos, yang jelas saya kan menaruh harapan udah resep dokter dan berbepom. Itu kan lebih aman harusnya gitu. Betul. Tapi banyak pihak yang harusnya bertanggung jawab dengan hal ini gitu. Karena nggak mungkin beredar tanpa. Iya.
mereka kan ini kan beredar Iya. lewat BPOM, lewat segala macam kan iya. harusnya lebih aman gitu. Tapi ketika ini kecolongan dan ini nggak tanggung jawab, kayaknya udah parah sih gitu menurut saya. Sedangkan pihak yang di atasnya aman-aman aja. Pihaknya aman-aman aja. Perusahaan farmasinya tuh lebih aman lagi, nggak tanggung jawab dan produksi kembali gitu. Seolah-olah kemarin tuh nggak ada. Berarti tidak ada gitu. klarifikasi apapun, tidak ada permohonan maaf apapun. Nggak ada. Oke. Berarti atau apakah mungkin menurut sebagian orang ya bukan gara-gara obat itu sebenarnya mungkin gitu kali sehingga tidak ada permohonan maaf. Sebenarnya harusnya dilihat ya alurnya kan perdata Kementerian Kesehatan atau Dinkes minimal ya dilihat perdata anak-anak yang minum dari perusahaan farmasi ini nih harusnya dilihat gitu. Kalaupun data-data anak-anak ini udah dilihat, mereka harusnya udah bisa tanggung jawab. Gitu. Cuma kan data ini, ya. Perdata Kementerian Kesehatan aja deh, nggak usah yang ini gitu. Cuma kan ini sampai sekarang gitu nggak ada tanggung jawabnya baik pemerintah ya udahlah gitu. Santunan berupa 60 juta mungkin untuk seumur hidup gitu. Sedangkan ini kan pengobatannya terus berjalan seumur hidup juga. Nggak tahu sampai kapan gitu. Iya. Tapi perasaan ibu nih sebagai seorang ibu ngelihat kondisi anak yang melihat kondisi kayak begini ya pasti sedih banget ya. Cuman kan kalau terlalu berlarut-larut sedih kan kita juga nggak bisa ini ya lebih kuat untuk ngejalanin hari-hari gitu karena kita kemarin udah terlalu sedih banget, jadi sekarang udah dikuat-kuatin gitu. Semata-mata ya untuk dia gitu, biar dianya juga kuat ke depan, progresnya juga bagus gitu sih. Bayangan Ibu ke depan tentang Rena gimana, Bu? Tentang masa depan Rena? Kalau bayangan saya kan ke depannya ya mungkin seperti apa ya? Jadi dia harus diajarkan indera perabanya karena dia terbatas di mata dan pendengaran. Iya sayang. Iya indera perabanya ya, karena pendengarannya nggak berfungsi. Paling itu yang dilatih. Apa yang Ibu takutkan untuk Rena di kemudian hari? Yang ditakutin ya pasti dia nggak tumbuh bagus gitu, nggak tumbuh lebih baik dari yang ya pokoknya kedepannya. Tapi ini bertumbuh kan maksudnya secara bertumbuh kan? Cuman kan terbatas di mata dan pendengaran gitu. Perjuangan Ibu selama ini masih bolak-balik rumah sakit tuh kira-kira perjuangannya karena ngelihat progresnya udah makin kesini makin bagus, jadi kita tuh udah nggak sedih gitu, jadi makin semangat untuk kesana kesini. Cuman kan kesana kesini juga kan butuh materi yang nggak sedikit gitu. Masih bolak-balik rumah sakit terus ke terapi ininya nggak di rumah sakit, ada tempat khususnya gitu. Kalau lagi lelah biasanya ngapain, Ibu? Lagi lelah ya pasti. Lelah dalam perjuangan ini, karena manusia namanya kan ada masa semangat, ada masa lelah gitu ya. Iya, kalau lelah ya. Atau jalan aja terus, semangat terus, nggak boleh lelah untuk. Kalau untuk sekarang kayaknya nggak ada lelahnya sih. Karena ada progres ya. Karena progresnya dikit-dikit, walaupun progresnya lama, tapi ada gitu loh. Dari dia tiduran hanya rebah-rebahan aja, baring kanan kiri pun kan butuh proses gitu ya. Betul. Sampai dia bisa duduk, bisa ngesot kemana-mana tuh progresnya ya. Sekarang lumayan gitu. Ini lagi ngeraba nih. Ngomong sama sekali. Karena nggak dengar itu tadi ya, jadi nggak ngomong. Jadi cuma bisa nangis, ketawa. Ibu ada komunitasnya nggak sih? Komunitas teman-teman yang karena minum paracetamol akhirnya jadi gagal ginjal begini. Karena kan biasanya kalau ada komunitas kan kita bisa saling share informasi kan? Ada. Nah, dalam komunitas itu bicaranya tentang apa aja? Di grup WA maupun di Instagram tuh ada. Berapa membernya? 56 orang kayaknya. Berapa, Bu? 56 orang. Korbannya banyak. Itu termasuk yang meninggal dan yang hidup ya. Cuma kan di luar sana ada yang anaknya udah meninggal tapi
lebih ke pasrah gitu. Oke. Yang di WhatsApp grup itu yang dibicarain apa aja, Bu? Dan kasus-kasus apa aja yang ditemukan? Kalau Rena kan akhirnya jadi nggak bisa lihat, kemudian jadi nggak bisa dengar. Kalau teman-teman lainnya di WhatsApp grup itu apa? Kalau teman yang lain masih fisioterapi dan ada yang sampai lumpuh otak dan yang masih cuci darah gitu ya. Ada juga yang dari buta, udah divonis buta sama pihak rumah RSCM, buta terus. Karena sebenarnya dari gagal ginjal itu? Dampaknya. Ada yang udah dibilang buta dan tiba-tiba bisa melihat. Ada. Jadi progresnya juga lama ya. Berarti bukan buta permanen ya, masih bisa ada kesempatan. Iya. Rena pun bisa dapat kesempatan seperti itu, insya Allah. Oke. Jadi kebanyakan kasusnya adalah setelah gagal ginjal lumpuh otak atau lumpuh badannya, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Banyak juga nggak bertahan. Iya. Sampai hari ini masih saling bertukar informasi soal itu? Masih. Masih di grup WA maupun di Instagram. Nggak berinisiatif untuk masing-masing orang menyuarakan gitu biar suaranya lebih terdengar misalnya di sosmed? Kayaknya udah capek kali ya? Karena udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Jadi udah lebih pasrah sih. Kira-kira kalau seandainya kondisi Kak Renia masih seperti ini, kemungkinan ke depannya terjadi itu ada nggak, Bu? Mungkin kemungkinan terburuk misalkan kayak itu yang Ibu takutkan kan tadi Ibu bilang harus operasi ginjal. Kekhawatiran ke depannya dengan kondisi yang seperti ini? Takutnya sih ke depan saya yang takut sakit kembali dan menerima obat yang tidak sesuai seperti kemarin gitu aja sih yang ditakuti. Karena cukup trauma juga ya. Iya, dampaknya bisa. Ini kan udah resep dokter, tapi dia kecolongan gitu. Nah, ini terakhir untuk Ibu yang mau Ibu sampaikan pada hari ini kepada pihak-pihak yang terkait. Pertama, kemudian kepada ibu-ibu lain yang sedang berjuang dengan memiliki anak kondisi seperti Rena, gagal ginjal karena obat. Silakan, Bu. Untuk pihak terkait yang tentunya harus tanggung jawab ya, karena kan materi itu untuk 2 tahun ini nggak mudah gitu loh, nggak mudah, baik material maupun material tuh udah berjalan cukup banyak gitu loh. Dan untuk ibu-ibu di luar sana yang masih berjuang seperti Raina, terus berdoa, ikhtiar untuk kesembuhan, insya Allah ada jalan lah. Masya Allah. Hari ini kita belajar banyak dari Bu Sri ya, bahwa tadi cukup menarik perkataan Bu Sri. Bu Sri tadi mengatakan ya di negeri ini kalau belum viral belum bisa diurusi gitu. Ya itu kita lihat dalam beberapa case memang harus viral dulu ya untuk segera cepat diurusi. Tapi kita juga berterima kasih kepada Bu Sri karena mau bersuara, mewakili teman-teman lain di luar sana. Karena nggak semua teman-teman berani bersuara atau bahkan nggak ngerti caranya bersuara seperti apa. Tapi dengan Bu Sri yang tetap aktif sampai sekarang menyuarakan dan mengabarkan kondisi Ade Rena, sehingga kita tahu bahwa sempat ada kejadian tersebut. Ya mungkin sekarang beritanya udah kita nggak dengar lagi ya. Dan lebih berhati-hati untuk para ibu di luar sana. Bu Sri udah menyebutkan beberapa perusahaan farmasi yang pernah mengeluarkan obat-obat yang bisa mengakibatkan anak-anaknya menjadi seperti ini. Itu menjadi bahan waspada ya buat kita semua, untuk para orang tua yang memberikan obat kepada anak-anak kita. Adapun bagi anak-anak yang memang sudah Allah takdirkan dengan cara seperti ini, memang ya pertama harus terima dulu ya Bu ya. Mau gimana lagi, pertama harus terima. Memang pasti ada berbagai macam kesalahan di luar sana, tapi sebelum kita mengatakan hal itu semua, kita harus terima bahwa ini bagian dari takdir Allah. Memang Allah menakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah mentakdirkan tahun ini, menit ini memang akan ada kejadian itu. Jadi dengan menerima dulu, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih untuk bisa melangkah ke depannya mau ngapain gitu. Karena kalau nggak nerima, yang ada kita akan marah-marah, menyalahkan semuanya, nggak bisa ngurusin anak karena keadaan kita marah dan sedih. Tapi seperti Bu Sri, Masya Allah, beliau menerima keadaan itu dengan berpikir jernih. Beliau tahu bagaimana beliau harus bersikap. Salah satunya adalah dengan menyuarakan, dan beliau tahu bagaimana harus bersikap untuk nggak larut dalam kesedihan untuk melanjutkan pengobatan Rena, insya Allah. Semua progres yang lihat dari Rena ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri dan membuat Bu Sri akhirnya bersemangat untuk terus melanjutkan pengobatan. Mudah-mudahan lewat podcast sederhana ini kembali lagi teringat ya akan berita-berita tersebut. Nanti teman-teman akan lihat berbagai macam pemberitaan ya
di kasus beberapa tahun yang lalu ya Ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ibu Sri ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin? Terima kasih sudah jadi inspirasi. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga karena memberikan informasi berharga untuk pada para masyarakat di luar sana. Dan terima kasih sudah berjuang untuk Rena. Mudah-mudahan jadi penyemangat ibu-ibu supaya nggak putus asa dan nggak kelamaan nangis. Gimana anaknya bisa kuat kalau ibunya nggak kuat? Ibu tuh harus kuat ya. Ibu harus ibunya semangat. harus kuat. Insya Allah anaknya jadi progresnya baik. Betul. Wirda ada lagi yang mau disampaikan? Nah, kalau kata Umar mah ada Allah, ada Allah. Kayak gitu. Kita nggak sendirian, insya Kita Allah. nggak sendirian, ada Allah. Kata Umar, ada Allah. Makasih ya Bu, sudah menginspirasi kita semua, Masya Allah. Sama-sama, makasih juga udah diundang. Kita doain Rena ya, doain Rena ini didoain oleh banyak orang, doain Rena, nggak ada yang nggak mungkin, temannya tadi bisa lihat tiba-tiba. Nggak ada yang nggak mungkin kalau satu hari nanti Rena bisa lihat, Rena bisa dengar, insya Allah. Sulaiman aja bisa ya. Masih berjuang juga. Dari yang masih bisa, ini kan iya dari, bisa nangis. oh Alhamdulillah. Ini juga dari belajar nangis, belajar ketawa, dari nol kan, karena bayi baru lahir kembali kan, karena tadinya bengkak. Alhamdulillah. Berprogres, alhamdulillah. Progresnya walaupun lama, ada lah sedikit. Iya, itu jadi harapan kita buat masa depan yang lebih cerah lagi insya Allah. Makasih udah nonton podcast ini ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kita akan tayangkan podcast yang bermanfaat untuk kalian semua. Kalian komen aja di bawah kira-kira mau mengangkat tentang apa lagi, ngebahas tentang apa lagi. Oke. Terima kasih Bu Sri, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Rena terima kasih sayang. Kakak Wirda juga terima kasih. Kita ketemu di podcast berikutnya. Dah. Assalamualaikum.